Aduh, supir gue meninggal, gue pulang bagaimana ini? Gue nggak bisa bawa mobil. Dan semakin kebingungan lagi apa? Itu penari 4 orang itu keluar dari dalam gudang tuh, yang disebut ronggeng kalau Jaipong, dengan mulut berlumuran darah, dengan mata yang tajam menyala, dengan warna merah matanya juga. Om Mama, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gua Fajar Aditya. Kali ini di Om Mamat Season 2. Terima kasih buat kalian yang telah klik video kali ini. Malam Jumat, waktunya sama narasumber. Tapi sebelum gue mulai video kali ini, jangan lupa tonton juga video kita sebelumnya yang ini. Selamat malam Pak Sanusi. Selamat malam. Mengalami kejadian horor saat menjalani profesi sebagai supir truk. Apa yang dirasakan pada saat itu? Ya, macam-macam lah yang terjadi di malam hari maupun di siang hari. Bahkan ini mah di siang hari terjadi pengalaman yang di luar nalar gitu. Yaitu waktu pengiriman barang ke daerah Cibitung, itu di siang hari kurang lebih jam 13. Berarti cukup sering ya Pak mengalami kejadian horor saat mengendarai truk itu? Ya sering mengalami begitu. Kalau boleh tahu bawa muatan apa? Waktu itu saya bawa daging ayam yang berupa fresh maupun frozen. Kalau boleh tahu juga Pak, sudah berapa lama nih menjalani profesi sebagai supir truk? Sudah 6 kali memperpanjang SIM. 6 kali 5, 30 tahun. 30 tahun. Luar biasa. Jadi ditahan dulu Pak, jangan diceritain dulu semuanya. Sebelum gue mulai video kali ini, jangan lupa dukung terus karya-karya RJ5 dengan cara subscribe channel ini sekarang juga, follow Instagram RJ5 Official sama Instagram gua dari Aditya. Karena nanti bakal ada info-info seputar giveaway. Tungguin aja di sana. So, gua rasa langsung aja. Berikut adalah ceritanya. Saya akan menceritakan pengalaman saya di tahun 2011. Saya bekerja di PTX wilayah Bogor. Jabatan saya sebagai driver di pengiriman barang bagian daging, yaitu daging ayam. Itu berarti ada S-nya dong ya? Iya. Dan truknya gede tuh? Itu truknya bentuk engkel karena dalam kota. Engkel gimana, ntar ada lah gambarnya Ya, di sini ya. Betul. Nah, dari Bogor ya kurang lebih jam kerja kita berangkat menuju ke arah Cibitung. Kurang lebih ya 3 jam dalam perjalanan. Sesampainya di daerah Cibitung, kita nyampe di parkiran dan menunggu giliran panggilan bongkar barang. Ya kurang lebih kita 3 jam menunggu itu, ya kita istirahat di tempat unloading tuh. Kemudian kita dipanggil dengan dibukanya unloadingnya itu, kita merapat dan saya membongkar barang saya. Kemudian saya membantu kenek, yaitu membawa palet dari dalam merapat ke pintu mobil. Palet itu apa ya Pak? Alas. Alas? Iya, alas untuk ini, untuk kontainer. Oke, ntar ada lah gambarnya ya. Iya.
pusing editornya. Ya Pak, terus. Ya. Oke, yang pertama saya nggak terjadi apa-apa. Ngedorong palet ya kurang lebih jarak 10 meter ke pintu mobil. Nah, yang kedua kalinya saya mengalami kejadian yang aneh, yaitu apa? Detak jantung saya tuh berhenti dan napas saya tuh sesak. Untuk menghindari istilahnya kecelakaan yang fatal, palet itu saya rebahkan dan saya jongkok. Kemudian saya jongkok udah tidak sadarkan diri dengan posisi saya celentang dengan mata yang melotot. Saya merasakan bahwa saya tuh berdiri, tapi yang istilahnya yang celentang di lantai itu siapa? Itu mengalami benar-benar, dan saya melihat jam dinding. Waduh, saya jelas ini melihat jam dinding. Saya berarti masih sadar, tapi jasad yang telentang siapa? Dan kemudian manajer gudang itu menghampiri yang celentang, dan bahkan kepala si yang celentang itu di tangannya manajer gudang. Bahkan manajer gudang bicara begini, Pak, istighfar, muji Pak, muji. Ya kita padahal berdiri di hadapan jasad saya tuh. Bahkan manajer itu bilang begini, Pak, 3 hari yang lalu anak buah saya begini kondisinya, bahkan sampai lewat Pak, istighfar Pak. Padahal saya yang berdiri ini istighfar, muji terus kepada Allah. Bahkan yang lebih menyakitkan apa? Kan naik itu di samping jasad kita. Dia bicara dalam artian bahasa Indonesia begini, aduh supir gua meninggal, gua pulang bagaimana ini, gua nggak bisa bawa mobil. Saya keplak-keplakin itu pundaknya, dia nggak merasa, padahal bahwa saya di samping dia. Itu kejadian-kejadian yang orang-orang lain bilang ke Bapak itu Bapak jelas itu? Jelas, saya mendengar apa yang diucapkan mereka. Dan bahkan mereka istilah kata di kuping saya yang itu yang celentang itu dia mengucapkan azan, qomat, bahkan dia mengajari saya istighfar. Padahal saya sendiri ya dalam raga jiwa saya yang berdiri itu saya ngedengar semua. Sedang kebingungan begitu, suara gemuruh AC itu berubah jadi suara gamelan jaipongan. Tuh, semakin aneh banget itu. Gemuruh AC dalam istilahnya unloading itu kan keras. Itu berubah jadi suara gamelan jaipong. Dan semakin kebingungan lagi apa? Itu penari 4 orang itu keluar dari dalam gudang tuh. Yang disebut ronggeng kalau jaipong. Nah, mereka berempat itu istilah kata mengajak saya nari atau jaipong gitu kan. Ini kok dalam gedung jadi istilahnya dalam pagelaran ini seni gitu, seni Sunda jaipong. Bingung lah Bapak ya, tiba-tiba kok bisa berubah jadi berubah tempat gini. Iya. Dan kalau mau digambarin Pak, cewek-ceweknya itu seperti apa? Bohai lah. Mereka tuh dengan postur tubuh yang indah, dengan ya bisa terpikat lah semua lelaki juga. Nah, disitulah timbulnya apa? Baru saya sadar istighfar. Nah, pas istighfar itu saya baru masuk lagi ke jasad saya. Jadi setengah sadar itu saya kan kehausan. Kata saya, Pak minta air minum. Nah itu dengan suara saya yang parau, akhirnya saya dikasih teh panas, bukan teh yang hangat lagi, teh panas. Saya minum sekali teguk itu segelas tuh, jadi nggak kerasa. Karena ya masih separoh saya sadar. Waktu itu kita tinggal berdua. Padahal waktu bongkar barang itu supplier tuh ada 11 supplier. Yang 10 supplier itu ya dikeluarin nama yang manajer gudang itu. Jangan sampai melihat. Jadi kalau saya tangkap seperti ada yang ditutupi gitu Pak? Betul, kayaknya ada ditutupi. Dari istilah pihak yang PTY itu mendengar cerita sih, memang tiap tahun mereka begitu mencari istilah kata tumbal ya garis miring korban setiap tahunnya di bulan Mulud. Waktu itu emang 2011 persisnya Januari itu. Waktu itu teh kalau di tahun hijriahnya di bulan Maulid.
tuh kejadiannya. Nah di kemudian hari keduanya saya ngirim lagi ke daerah Cibitung dan saya nanya ke, ya bisa dibilang lah Jaro atau Mandor daerah situ. Saya nanya, Jaro, dulu di sini ada kejadian yang saya alami kemarin, apa kejadiannya? Saya itu dikelilingi ronggeng. Oh ya benar, dulu di sini ada ronggeng yang istilah direbutkan nama ya orang-orang yang tebal uangnya, karena mungkin salah satunya istilahnya kurang enak di hatinya, ya daripada dapat sama yang lain ya dia habisin juga waktu itu, kata. Persis itu kejadiannya. Memang sering kejadian ya yang dialami supir-supir yang ngirim barang ke sini, kata Jaro tuh. Maksudnya tumbal gitu, Pak? Ya begitulah. Bagus Bapak, kata Jaro tuh. Bapak selamat, nggak kena selendang merahnya. Tuh. Kalau Bapak mungkin kena selendang merah, ya mungkin Bapak juga bawa Pak dalam mereka, kata dia. Karena saya kalau di mana-mana ya saya cari tokoh masyarakat di situ, saya dekatin, jadi kita alhamdulillah aman lah dari istilahnya pihak yang kasar atau maupun pihak yang halusnya. Nah setelah kejadian itu saya mengalami perubahan penglihatan yang di luar nalar kita. Jadi setelah itu Bapak mulai banyak mengalami hal-hal yang berhubungan dengan mereka ya? Betul. Jadi yang halus itu bukannya istilahnya sekelepatan aja, cuma bentuk aslinya kelihatan. Mau rupa bagus, rupa istilahnya jelek atau ganteng atau cakep gitu, pasti kelihatan. Saya akan menceritakan pengalaman kedua, yaitu saya waktu itu kan dipindahkan dari departemen pengiriman pindah ke departemen ayam hidup. Dan saya mendapatkan tugas ke daerah Cigudeg. Kita jalan berdua dengan Kenek, menempuh perjalanan kurang lebih 3 jam. Maksudnya ayam hidup tuh bawa truk ayam gitu? Bawa truk ayam, yaitu kita bisa dibilang juru panen, yaitu ke kandang, ke peternak. Nah dalam perjalanan itu di penghujung perkampungan mendaki gunung ada kejadian aneh, yaitu saya menemukan seorang perempuan kurang lebih jam 11 malam di jalan yang berbentuk letter L. Jadi kita melihat ada perempuan di atas gorong-gorong, dia duduk dengan menjulurkan kakinya, ucang-ucang, bisa dibilang gitu. Ya namanya kita permisi daerah orang itu dengan klakson. Tidit, dia noleh ke saya. Saya kan posisi dari bawah, dia noleh ke bawah. Dengan mulut berlumuran darah, dengan mata yang tajam, menyala, dengan warna merah matanya juga. Itu jelas mukanya, Pak? Jelas mukanya. Dia ada pakaiannya itu pakaian long dress bahan sutra. Long dress gitu ya? Iya, tapi dengan punggung bolong. Itu jelas kita kasih berdarah itu punggungnya? Punggung berdarah. Dia bahkan memperlihatkan punggungnya ke saya begini. Yaitu pas dikasih lampu dim ya tembus si punggungnya itu bolong. Nah baru di situ istighfar, saya membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Pas mau jarak kurang lebih 2 meter dia terbang dengan ya cekikikan yang meringingkan bulu kuduk kita gitu. Keneknya lihat juga tuh, Pak? Kenek waktu itu mah tidur karena kecapean dia. Masalah kemarinnya itu kita jarak jauh, ini kan jarak dekat kalau Cigudeg gitu. Nah selesai nemuin yang aneh itu 2 kilometer kemudian, bahkan itu lebih aneh. Tiba-tiba di antara supir Kenek itu datanglah
menjelma itu mah, dan kepegang sama saya. Itu berbentuk pocong yang diikat di sininya dengan kapas di sini. Dan matanya itu bukan bulat kayak kita hitam, dia mata berbentuk kucing, cuma merah. Dan si kenek itu tidurnya akhirnya pindah di bahu si pocong waktu itu. Jadi pocongnya maksudnya di dalam truk gitu? Dalam truk. Udah saya bilang gini, geser apa? Saya kan mau ngoper gigi ini. Kamu jangan ganggu saya. Kalau kamu mau bebas tuh di atas keramba duduknya. Nah setelah itu dia emang menghilang, tapi si kenek itu tidur posisi kayak di pundak orang gitu tuh. Tuh tidurnya begini. Padahal si pocongnya udah di atas keramba pindah. Sadar nggak tuh keneknya? Nggak sadar, dia tidur pulas. Nah sampai ke kandang, si kenek tuh cerita ke teman-teman yang udah nyampe ke kandang tuh. Dia bilang, wah supir saya udah mulai puber lagi. Temen nanya, kenapa emang? Wah supir saya wangi sekali sekarang mah badannya. Wangi apa? Kata teman saya tuh. Wangi melati. Akhirnya saya ya cerita juga sama kenek, cuma ya nggak semuanya saya ceritakan, takut dia nanti pulangnya ketakutan. Saya ceritakan gini, kamu tidur ya tadi dari sana, dari pangkalan ojek? Iya bang, saya tidur pules, ngantuk, capek. Abang kan tadi saya tidur di pundak abang tidurnya. Kata saya gini, pikir dong yang sehat, kata saya. Kamu kan duduk di kiri, saya duduk di kanan. Emang leher kamu panjang? Sampai dia begini. Iya ya bang ya. Lalu saya tidur di siapa ya, pundak siapa ya? Ntar di belakang kita yang ada yang cerita. Kemudian ya, teman saya tuh mobil yang di belakang saya cerita, dia, waduh, kata bahasa Indonesia, barusan ada yang aneh, saya ditemenin si cantik. Tuh kata saya ke kenek bilang, apa tuh? Dia bilang, ya itu si supir yang di belakang saya tuh cerita. Maksudnya gimana nih Pak? Saya bingung nih. Supir di belakang tuh maksudnya? Mobil yang lain. Kan itu konvoy kita kalau panen tuh. Oh berapa mobil? 10 mobil. Truk juga? Truk juga. Oh dan belakangnya itu ngeliat juga? Iya, bahkan dia ditemenin. Ditemenin si cantik. Yang sundel bolong tadi? Bukan, si pocong itu. Cuman dia, oh sebutnya cantik. bentuknya emang cantik. Karena yang supir di belakang saya itu emang ya orangnya ya jiwanya jiwa muda gitu. Jadi dia digodainnya sama yang perempuan cantik. Jadi posisi pas di perjalanan Bapak paling depan apa gimana? Pertengahan. Nah yang di depan saya juga cerita begitu. Dan banyak yang melihat ya? Banyak yang melihat, bukan saya sendiri. Bahkan supir-supir lain juga melihat. Supir-supir lain juga melihat, waktu digorong-gorong juga melihat. Cuman yang bentuk-bentuk lain. Kalau saya bentuknya sundel bolong, kalau temen ada yang berbentuk macan katanya, digorong-gorong itu. Sampai di tempat penangkapan ayam jam berapa? Kurang lebih jam 00 lah. Jam 12 malam? Iya, jam 12 malam. Emang waktu itu di PT X itu kalau nangkep di malam hari. Karena apa? Mengurangi istilah kematiannya ayam. Kalau di siang hari kan panas, kalau di malam hari kan dingin. Jadi diangkutnya pas malam. Nah gitu. Nah itulah semua pas di kandang cerita semua mereka juga, bukan saya sendiri yang melihat. Teman-teman supir yang lain, bahkan yang di belakang saya itu sampai ya bisa dibilang ngompol saking ketakutannya. Setelah penangkapan itu selesainya kurang lebih jam 2.30, kita kembali ke wilayah Bogor. Nah dalam kita perjalanan dari kandang, dari posisi gunung, seharusnya tanpa masuk gigi, itu mobil istilah kata nyelonong lah. Ini gigi satu kagak jalan. Tuh. Akhirnya saya nengok ke atas, oh ya ada di keramba. Yang tadi waktu kita pergi, dia ngikut di tengah-tengah kita berdua. Saya bilang gini,
ya udah jagain situ sampai pangkalan ojek, nanti ada jatahnya 3 ekor. Nah setelah kita mengucapkan gitu, alhamdulillah mobil jalan tanpa masuk gigi juga jalan nyelonong, karena posisi dari gunung. Nah si kenek itu bicara, "Bang, abang bicara sama siapa?" "Oh no, ada yang nungguin di atas keramba yang tadi lo istilahnya tidur di pundak dia." "Oh yang benar bang, dia pucat tuh," saya ceritain gitu. Akhirnya sampai di pangkalan ojek, yaitu udah di jalan raya, yaitu dia menghilang sendiri tuh. Cuman saya bilang gini ke kenek, "Nek, tolong periksa tuh yang pas dia dudukin tuh kerambanya, berapa ekor yang mati," saya bilang. Pas diperiksa sama kenek, ya urat nadinya itu nggak ada darah sama sekali, kayak udah diisap. "Tolong dihitung ada berapa?" "3 bang." "Ya udah emang segitu jatahnya." Itulah kondisi kejadiannya. Dan akhirnya saya sampai di tempat pemotongan, ya udahlah, nggak jadi masalah karena ada bukti kematian ayam itu. Aman semuanya Pak? Aman. Oke, pengalaman ketiga saya akan menceritakan waktu itu sebulan kemudian dari cerita Cigudeg, saya dapat tugas penangkapan ayam hidup di daerah Ujung Genteng. Start dari pabrik atau kantor jam 5 sore, kemungkinan ya kurang lebih 10 jam perjalanan. Kalau saya cetak 6 jam perjalanan. Untuk pakai nos ya Pak? Pakai nos itu. Karena ya kita mempersingkat waktu supaya cepat penangkapan dan pulangnya cepat. Ini iring-iringan lagi? Tidak, waktu itu kita sendiri. Karena apa? Yang disebut penjarangan. Kalau penjarangan paling 1 mobil kita muatnya. Berarti sama kenek doang ya? Ya, makanya kita berdua berangkat ke Ujung Genteng. Tanpa istirahat, sampainya di Ujung Genteng, si kenek ngepak ayam. Setelah bersih tangan, kita berangkat pulang tengah malam. Start dari Ujung Genteng. Antara Ujung Genteng dengan Surade, karena kita ada muatan barang ya otomatis melambatkan kendaraan karena ya beratnya beban. Nah disitulah kejadian yang aneh, karena waktu di kandang kita nggak ada istirahat, langsung ngepak barang, itu ngepak ayam. Jadi kita kelelahan. Di pertengahan perjalanan itu di daerah Surade, disitulah kejadian yang kita rasakan aneh. Kalau si kenek nggak merasakan, karena apa? Dia udah kecapean, ngantuk, ya dia tidur bukannya di jok lagi, bahkan di dek. Karena di dek itu kan anget dari mesin, jadi dia ibarat kata ya pakai selimut gitu. Ini kenek yang sama nih? Sama kenek yang waktu ke Cigudeg juga. Emang tukang tidur ya? Tukang tidur keneknya. Sampai sekarang juga dia nggak bisa bawa mobil. Kalau yang lain mah kenek tuh udah naik istilahnya posisi. Improve ya? Iya. Nah kejadian itu kurang lebih jam 2 malam. Saking kecapeannya, saya pinggirkan mobil dengan mesin hidup, dengan lampu hidup. Kita minggir. Gak taunya itu di depan kita tuh bukan jalanan, jurang. Kejadian awal pertama begitu. Nah setelah kita sadar, astagfirullah, gak taunya di depan mobil kita tuh jurang. Akhirnya kita mundur, akhirnya jalan lagi. Nah setelah 2 km kemudian, saya udah gak tahan, kelelahan, capek. Akhirnya ya minggir lagi, posisi mobil di pinggir jalan, di bahu jalan. Ya begitu, ini mah lebih parah. Bahkan mobil udah bunyi kresek, udah maju terus, hampir mau masuk jurang. Nah, sedangnya terlelap tidur, saya dibangunkan sama nenek-nenek.
Bahkan dada saya diulusnya, dia dengan berbahasa begini, bahasa Betawi padahal daerah sana kan Sunda. Dia bilang, "Tong, belum waktunya, ayo pulang." Mata saya kan istilahnya terbuka, pas saya pegang jendela tertutup, jendela kaca ini. Akhirnya saya kebingungan, arah lirik kanan, pas saya ngeliat ke depan, waduh, indah benar itu di seberang jurang. Ada pohon rindang, di bawahnya tuh ya macam-macam hewan lah ada. Sampai gajah juga kelihatan, ada gajah. Padahal gelap tuh, Pak. Sedang bulan purnama posisi itu. Jadi kelihatan di seberang jurang itu. Dan yang lebih aneh lagi ada air terjun. Padahal nggak ada. Nggak ada. Hati kecil saya pengen ke tempat itu, tapi saya sadar semakin mobil semakin nungging gitu ya. Astagfirullah, mobil mau masuk jurang. Akhirnya saya buru-buru mundur, atret. Alhamdulillah selamat, kita bisa mundur ke jalan lagi. Ya udah, kita pas saya udah di atas, nah itu nggak ada lagi yang kita lihat tadi tuh, pemandangan yang segitu indahnya. Itu emang nggak sadar, Pak, berhenti di deket jurang gitu? Nggak sadar karena udah kelelahan. Kan udah mau gimana lagi? Iya, daripada kita celaka udah minggir. Tapi dengan mesin hidup, kaca ditutup semua karena di hutan ya kita ngeri ya hewan-hewan yang buas gitu kan. Tapi pas kita tengok, oh ini di pinggir kiri ini gunung. Setelah itu kita jalan kembali, ya tetap kenikmat, tidur pulas di dek mobil tuh. Sekitar 3 kilometer saya berhenti di langganan tuh warung kopi. Ya si kenek saya bangun, ngopi dulu yuk, ngopi. Jawabannya begitu. Jadi akhirnya tidur lagi. Tuh, ya udah, biarin saya aja yang ngopi. Ya saya tinggalin si kenek mah di mobil. Akhirnya saya kan ya mesen kopi tuh sama yang warung kopi. Nenek-nenek, bukan istilahnya yang muda gitu yang layanin. Emang itu mah nenek-nenek dari muda dia jualan kopi di situ. Saya dikasih kopi hangat sama nenek-nenek itu. "Nek, sekalian dah Indomie, saya lapar." "Iya, saya buatkan." Nah pas dia lagi membuat ini Indomie rebus, saya cerita yang kejadian tadi yang di ini bibir jurang tadi. Saya ceritakan masalah ada jurang, ada pemandangan indah. Ya otomatis itu ibarat kata kalau rolling door. Jadi rolling door ditutup dulu. Hampir-hampir kepala kita juga kena gitu. Saya cerita yang masalah kejadian yang tadi tuh, yang masalah pemandangan indah. Kenapa kok bisa kaget gitu? Nah dia bilang begini, si nenek-nenek itu, maneh mah lain jelema, kamu bukan orang, kamu uka-uka. Dia bilang gitu. Saya bilang ini, "Nek, saya bukan riwa atau uka-uka, saya masih normal, bisa syahadat, bisa baca yang lainnya ayat-ayat suci, coba bacakan." Dia bilang tuh nenek. Saya bacakan ayat pertama syahadat, terus saya baca ayat kursi. Dia baru tuh sadar, oh iya ya, kamu bukan uka-uka, kamu manusia biasa. Akhirnya saya tanya, "Nek, emang kenapa nenek sampai ketakutan begitu?" Ya si nenek itu cerita, nenek ini dari muda jualan di sini. Setiap kali yang kejadian begitu, sebenarnya bukan manusia. Maksudnya kejadian begitu gimana? Ya kejadian melihat pemandangan yang indah. Yang datang itu pastinya ya udah tewas, kata nenek-nenek. Oh, jadi ada beberapa kejadian Iya. gitu ya. Kayak bapak gini, jadi dia ke warung, terus cerita lihat pemandangan, nggak orang itu setan. Setan, arwah gentayangan. Karena si nenek-nenek bilang begitu. Tapi bapak, alhamdulillah Pak, bapak selamat. Tuh. Setelah kita cerita, setelah kita makan minum, ya kita pulang ke RPH. Ya di RPH nggak ada apa-apa, di perjalanan nggak ada apa-apa. Nah sepulangnya dari kantor ya kita mampir dulu ke orang tua saya sendiri. Saya ceritakan masalah itu kejadian di Surade. Saya bilang ya kejadian begitu Pak. Syukur alhamdulillah kamu masih dijaga, masih ditangtayungan sama yang kuasa.
Yang saya nggak habis pikir, itu siapa nenek-nenek? Kalau boleh tahu, gambar nenek-neneknya seperti apa, Pak? Dandanan orang tua dulu, pakai kebaya, tapi serba putih. Kebayanya putih, kainnya putih, selendangnya putih. Bahkan yang lebih aneh tuh, gelung atau kondeknya bukan di belakang, di tengah. Mirip Gajah Mada. Dan lagi bisa dibilang nenek kan biasa keriput, ini mulus. Tapi kelihatan wajah neneknya karena dari suara. Suaranya tuh udah gimana, suara sember gitu kan. Tong, belum waktunya, ayo pulang. Dia pakai bahasa Betawi, sedangkan daerah Surade kan Sunda. Tuh, bapak saya bilang, kamu masih di Tangtoyungan sama leluhur, dia bilang gitu. Ya nenek-nenek itu leluhur kita. Tapi kita itu bukan warga sana, bukan. Dan keneknya setelah itu tahu juga kejadian itu? Nggak tahu, itu sama sekali. Si kenek itu sampai ke RPH itu, dia tidur pulas, nggak tahu kejadiannya. Enak ya? Kalau saya emang, kalau kenek tuh emang saya suruh tidur. Karena kalau mobil mau melayang dah. Kalau saya sendiri gitu. Oke, tapi setelah itu semua normal-normal aja ya? Normal. Nggak ada kejadian apa-apa lagi? Oke. Itu dia guys, sebuah kisah yang sangat luar biasa sekali dari Pak Sanusi, di mana banyak pesan dan pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Tapi sebelum gua akhiri, ada beberapa pertanyaan nih Pak yang ingin saya tanyakan. Kalau dari cerita-cerita Bapak kan, Bapak ini udah lama lah menjalani profesi ini dan ternyata banyak mengalami kejadian-kejadian horor. Pernah nggak sih gitu Pak, kapok pengen berhenti dari profesi ini? Sebenarnya kapok sih enggak ya, cuman ya setelah kejadian yang cerita pertama itu, jadi yang istilahnya yang sakral itu kelihatan jelas sih. Udah biasa aja ya? Iya, udah biasa aja. Awalnya sih kalau ngeliat sesuatu saya langsung gemeter, takut. Kalau sekarang ya jadi teman gitu. Iya. Dan enak juga jadi kenek Bapak ya? Ya, kalau kenek saya bisa dibilang enak. Oke, Bapak menjalani situasi-situasi yang gawat, dia tidur aja ya? Tidur. Tapi luar biasa banget nih keberanian Bapak. Kan ada orang takut gitu ya, kadang orang takut tuh suka orang sebelahnya dibangunin gitu, tolong nih ada ini misalnya gitu kan. Tapi Bapak cuman ya biasa aja udah jalan gitu. Malah yang cerita kedua, pocongnya disuruh awas ya? Iya. Ya kita sampai tepak toel lah. Luar biasa banget nih, bisa kalian contoh keberanian dari Pak Sanusi. Kemudian Pak, tadi itu kan dukanya lah ya, duka menjadi profesi supir truk. Boleh tahu nggak sukanya tuh apa? Ya sukanya tuh kalau kita kematian ayam tuh sedikit, itu kan kita dapat bonus. Kalau dukanya, kalau banyak kematian ayam, ya udah kita diklaim. Itu kesalahannya emang karena supir? Bukan, karena cuaca. Tapi diklaimnya kena ke Bapak? Iya, karena kan kita yang bawanya, yang mikulnya gitu kan. Dari kandang misalkan sehat, nyampe RPH istilahnya ada kematian, ya kita kena. Dari RPH itu cuma 5 toleransinya, 5 ekor. Sekali perjalanan bisa bawa berapa ayam hidup Pak? 2000 ekor. 2000? Iya. Wow. 2000 ekor. Kadang kan saya pernah tuh ya Pak, di belakang naik motor ya, depannya truk ayam nih, kan bau banget tuh ya. Bauan apa gimana Pak? Udah biasa Pak? Udah biasa, udah nggak terasa bau lagi. Karena angin juga ke belakang kan. Oh, Kondisi pantesan. angin, iya. Ya kita biasa-biasa aja. Paling di belakang kita, di samping pada tutup hidung. Kok di depan malah nggak bau ya? Nggak bau. Oke, gue rasa cukup demikian episode Om Mamat pada kali ini. Terima kasih nih Pak Sanusi telah menyempatkan waktu bercerita di RJ5. Ya. Sukses terus buat karirnya. Gue rasa cukup demikian episode Om Mamat pada kali ini. Ambil baiknya dan buang buruknya. Dan dengan adanya cerita-cerita seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, Pak Sanusi, RJ5 undur diri. Ciao.